pagi hari ini mari kita baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Apakah semua dapat pagi hari ini berangkat? Selamat Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita menyanyi Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Nana bisa berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dibantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ayo bisa duduk kembali. Biar kita tambah semangat, mari kita melakukan ice breaking ya. Ibu contohkan dulu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lautan senyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, laut tertawa. Ha. Ayo, bisa kan? Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Ha. Kita pada pagi hari ini akan mempelajari tentang misteri bayangan. Siapa yang tahu bayangan? Ya. Terus, apakah kita punya bayangan? Punya, betul. Nah, kita akan mempelajari tentang misteri bayangan ya. Ibu mau tanya, siapa yang pernah pergi ke patung 3 wanita yang ada di Ngabul? Siapa? saya. Oh, udah pernah semua. Kamu pergi sama siapa? Oh, sama kakak. Kamu? Sama orang tua. Iya. Nah, ini itu ada video tentang patung tubuh 3 wanita ya. Patung 3 ini terdiri dari Ratu Kalinyama, yang ini, dan ini Ratu Nantungkapin, yang ini Ratu Sina. Ratu Sina merupakan penguasa kerajaan Malaysia pada abad ke-7. Yang ini ya, yang berdasarkan panah. Terus, beliau ini dikenal sangat tegas dan adil. Patungnya menghadap ke arah keling, yaitu jurusan ke sana arah Mantingan, ya kan? Terus yang kedua itu ada Ratu Kalinyama, dia memegang apa? Keris. Memegang keris. Ratu Kalinyama memegang keris. Ratu Kalinyama itu pada abad ke-16 dikenal sebagai Sri Kandi karena patung yang itu istrinya terhadap kekuatan
21 April. Ya, betul. Nah, kalian amati ya pada bagian bayangan ini. Itu mengapa bayangan monumen terlihat panjang? Terlihat panjang daripada bentuk aslinya. Mengapa? Karena cahaya matahari berada di titik jauh sehingga bayangannya akan lebih panjang. Terus yaitu apakah bentuk bayangan patung ini sama dengan bentuk aslinya? Sama. Bisa sama, bisa enggak ya, tergantung pada arah cahayanya saat datang. Terus fenomena bayangan ini berkaitan dengan rambatan cahaya. Jadi bayangan itu terbentuk karena cahaya merambat lurus dan benda yang tidak tembus bayangan. Jadi itu tadi. Jadi ini itu adalah benda yang tidak tembus bayangan. Contohnya itu benda yang tembus bayangan itu contohnya itu ada kaca. Itu kan tembus bayangan kan. Kalau yang tidak tembus bayangan itu contohnya seperti ini. Ini namanya benda padat. Dia tidak bisa tertembus oleh bayangan. Nah, di sini kita akan merumuskan masalah terlebih dahulu ya. Untuk yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu bagaimana proses terjadinya bayangan pada monumen Tiga Jepara tadi, ya kan? Terus yang kedua yaitu apakah pengaruh jarak dan posisi cahaya terhadap ukuran dan bentuk dari patungnya tadi. Ibu akan membagi kalian menjadi satu kelompok. Nanti kalian akan mengerjakan LKPT yang ibu berikan ya. Nanti kan ini ibu ada media, ya kan? Ini nanti dicontohkan dulu ini. Nah, seperti ini. Ini kan ada ini objeknya. Ini kan benda tidak tembus bayangan kan. Nah ini contohnya gini. Ini kalau dari dekat dia kan akan muncul bayangan kan. Nah ini karena kenapa bisa terjadi bayangan itu karena cahaya tidak bisa menembus benda padat. Nah kalau jauh gini bentuknya. Nah nanti kalian tugasnya yaitu mengerjakan ini ya. Mengerjakan ini nanti diisi. Ini nama kelompok berarti nama kelompok satu. Ini namanya ditulis Dewi. Nama panjangnya ya. Ini nanti ada. Terus dikerjakan ya. Nih didiskusikan. Terus itu ngambilnya itu dari hasil ini uji coba ini secara langsung ya. Nanti diukur pakai penggaris biar tahu panjang bayangannya berapa. Ayo bisa dikerjakan. Ditulis dulu namanya. Ini yang ini. Ya lanjut, nanti gantian nulis namanya. Ya gantian kamu nulis. Nanti diukur pakai ini ya, panjang bayangannya ya. Nih, ya. Udah. Ayo bisa dikerjakan. Ya, tulis selanjutnya gak apa-apa sama sana. Nah, sudah. Ayo bisa didiskusikan teman-temannya. Ini dikerjakan dulu, dibaca dulu.
mengerjakan LKPD-nya? Iya. Sudah semua, alhamdulillah. Bisa dipresentasikan maju ke depan ya. Ayo hasilnya dibawa ke depan. Dijelaskan. Yang pertama yaitu tentang rumusan masalahnya dulu. Berarti ini dicontek semua ya. Ini sudah dicontek semua. Lanjut yang B ini dijelaskan. Coba jika dibaca yang keras, yang nomor 1. Jika sumber cahaya didekatkan ke benda bayangan Bayangan akan, jawabannya apa? akan menjadi lebih besar dan lebih gelap. Akan menjadi lebih besar dan lebih gelap ya. Yang kedua, lanjut soalnya dibaca. Jika sumber cahaya dijauhkan dari benda bayangan akan Jawabannya apa? menjadi lebih Kecil. kecil dan lebih sangat. Iya. Lanjut yang nomor 3 dibaca Mbak Adel, silakan nomor 3. Jika ada bahaya diubah bayangan akan Jawabannya apa? berubah Arah arah dan bentuk. bentuknya. Ya betul. Halaman selanjutnya bisa dijelasin tabelnya. Ini dari jarak dekat dan cahayanya itu lurus, maka panjangnya menjadi berapa? 18 cm. Ya, terus bentuk bayangannya seperti apa? Kotak besar. Ya, yang Mbak Adel coba dijelaskan. Yang nomor 2. Jauh lurus. Ya, itu kalau bayangannya itu dari jauh, cahayanya dari jauh, terus posisinya cahayanya itu lurus, maka dia akan 20 cm. Terus bentuk bayangannya itu Tegak kecil. tegak kecil. Lanjut yang ketiga, Mbak Dewi. Kotak miring. Ya, kalau cahayanya dari dekat dan posisinya miring, itu akan berapa bayangannya? 19 cm. cm. Terus bentuk bayangannya gimana? Miring besar. Ya, miring besar. Terus yang keempat, Mbak Adel dijelaskan. Jauh miring. Itu kalau cahayanya dari jauh, posisinya miring. Itu tingginya bayangannya berapa panjangnya? 23 cm. 23 cm. Terus bentuk bayangannya gimana? Miring kecil. Ya, lanjut yang D, nomor 1. Bagaimana perubahan ukuran bayangan saat cahaya didekatkan? Jawabannya apa? Bayangan Bayangan menjadi lebih besar dari dan dan lebih jelas. Lanjut yang kedua, Mbak Adel dibaca. Nomor 2. bagaimana perubahan ukuran bayangan saat cahaya Dijauhkan. Jawabannya apa? bayangan Jadi menjadi lebih kecil dan kurang besar, kurang kurang jelas. jelas. Lanjut yang ketiga, Mbak Dewi. Apa yang terjadi pada bayangan saat arah Cahaya diubah. Jawabannya apa? bayangan untuk merubah arah dan bentuknya Menjadi miring. miring. Terus kalau cahayanya itu miring, berarti bayangannya ikut miring. Lanjut kesimpulannya dari uji coba ini gimana? Kesimpulannya dibaca. Dibaca Mbak Dewi. Kesimpulannya ukuran dan bentuk bayangan dipengaruhi oleh jarak dan arah sumber cahaya. Semakin dekat sumber cahaya, bayangan bayangan semakin besar, semakin jauh sumber cahaya. Bayangan semakin kecil kecil jika arah
maka arah terbentuknya juga ikut berubah. Iya, betul. Terus refleksinya silakan dibaca Mbak Adel. Dari pembelajaran ini apa? Yang ini, yang jawabannya. Dan dari percobaan ini saya belajar bahwa cahaya dapat membentuk bayangan bisa berubah ukuran dengan arah dan itu berarti pada cara ada arah untuk saya. Iya, betul. Bisa duduk kembali. Berarti semuanya sudah bisa, sudah paham ya? Sudah paham belum? Sudah. Jadi, jika sumber cahaya didekatkan, ya kan, benda akan terlihat lebih besar. Gini. Didekatkan dia akan lebih besar. Terus jika sumber cahaya dijauhkan, maka bayangan akan menjadi lebih betul. Jika cahaya diubah arahnya, maka bayangannya akan miring. Betul. Bayangan dapat menjadi panjang dan pendek tergantung pada posisi cahayanya saat disalurkan ke ini. Kalau cahayanya dari dekat dia akan lebih besar. Kalau dari jauh dia akan lebih kecil dan samar. Kalau dekat dia sangat jelas. Hitamnya hitam pekat, ya kan? Sudah paham? Sudah. Cahaya itu memiliki sifat merambat lurus. Artinya cahaya bergerak dalam satu garis lurus dari sumbernya. Hal ini dapat dibuktikan ketika cahaya senter diarahkan ke suatu benda, maka cahaya akan berjalan lurus menuju ke benda tersebut, langsung lurus, tidak berbelok. Kalau pakai kaca kan nanti cahayanya akan mantul kan. Coba ini pakai ini. Loh, cahayanya kan mantul, gini kan, mantul kan. Tidak bisa merambat. Terus bayangan terbentuk karena cahaya terhalang oleh benda padat, yaitu benda yang tidak tembus cahaya. Ketika cahaya mengarah ke benda tersebut, cahaya tidak dapat menembus sehingga terbentuklah daerah gelap di belakang benda yang di center, yang dikasih cahaya, ya kan? Terus ukuran dan bentuk bayangan itu bisa selalu berubah-ubah tergantung pada posisi cahayanya saat datang. Apakah ada pertanyaan? Tadi bayangan terbentuk karena apa? Bayangan dapat terbentuk karena cahaya merambat lurus dan terhalang benda tidak tembus cahaya. Iya betul, tidak tembus pandang. Ibu ada ini asesmen penilaian, kalian kerjakan ya. Ibu kasih waktu 15 menit, bisa dikerjakan. Tadi kan ibu sudah menjelaskan kan. Nah sekarang gantian kalian yang mengerjakan ini, biar tahu apakah kalian sudah paham dengan materi yang ibu berikan. Ini silakan. Yang bagian atas ditulis namanya dulu, ayo. Nama lengkapnya ya. Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Bisa dikumpulkan ya. Mana? Iya.
Iya, Mama. Sudah ya. Nah, tadi kita kan sudah belajar tentang cahaya, terus bayangan, ya kan? Ibu simpulkan materi pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Yaitu bayangan terbentuk karena cahaya merambat lurus dari sumber cahaya menuju suatu benda. Ketika cahaya mengenai benda yang tidak tembus cahaya tidak dapat melewati benda tersebut, sehingga terbentuklah daerah gelap di belakang benda yang terkena cahaya yang disebut dengan bayangan. Terus terbentuknya bayangan itu dipengaruhi oleh yang pertama, sumber-sumber faktornya. Yang pertama yaitu ada sumber cahaya. Bayangan hanya terbentuk jika ada sumber cahaya seperti matahari, lampu, senter, dan apalagi lilin. Tadi apa yang bisa menghasilkan cahaya? Yang pertama yaitu apa? Matahari. Terus tadi yang kita contohkan itu pakai apa? Lampu. Terus lilin, ya betul. Terus benda penghalang cahaya terbentuk jika cahaya terhalang oleh benda yang tidak tembus pandang. Benda yang tidak tembus pandang itu contohnya apa saja? Seperti ini tadi ya. Terus seperti ini juga, ini namanya benda tidak tembus pandang. Ini juga benda tidak tembus pandang. Terus benda yang tembus pandang itu contohnya apa? Kaca, betul. Terus plastik bening itu tembus cahaya ya. Bentuk dan ukuran bayangan dapat berubah-ubah. Perubahan bayangan dipengaruhi oleh jarak dan posisi sumber cahaya serta jarak dengan benda. Jika sumber cahaya lebih dekat dengan benda, bayangan akan terlihat lebih besar. Tetapi jika cahaya berada di jauh, maka bayangannya akan terlihat lebih kecil. Terus cahaya itu mengikuti bentuk dari itu, bayangan itu mengikuti bentuk dari cahayanya. Kalau cahayanya datang miring, bayangannya akan miring. Tapi kalau cahayanya dalam bentuk lurus, maka cahayanya bentuk bayangannya akan lurus. Ibu mau tanya, apa yang paling menarik saat mempelajari ini tadi? Mbak Dewi, yang paling menarik apa? Waktu apa? Waktu apa? Waktu praktek ini. Yang paling menarik Mbak Dewi saat praktek ini ya, secara langsung ya. Terus Mbak Adel, yang paling menarik apa? Ayo. Apa? Mbak Adel, yang paling menarik saat ini dan saat mengerjakan alat itu ya, berarti ya? Iya. Besok kita akan melanjutkan materi tentang listrik. Anak-anak bisa belajar di rumah ya. Nanti kalian harus lebih belajarnya, harus lebih semangat, gak boleh malas-malas. Ibu tutup pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bisa pulang, hati-hati lewat pinggir ya kalau pulang ya. Makasih.